Halo semuanya, balik lagi di Garasi Online bareng gue Gregi Hardianto. Dan hari ini gue punya Honda Freed PSD E tahun 2014. Oke, sekarang kita mulai bahas dari depan ya. Ini dari depan, dari tahun awal sampai sekarang modelnya masih sama ya, belum ada berubah banyak. Tapi emang ada faceliftnya. Faceliftnya itu ada di headlampnya pertama. Kalau yang model pertama, dia itu di bagian reflektornya, di bagian dalamnya ini dia warna hitam. Terus kalau yang sekarang ini, dia modelnya reflektor warna silver kayak gini. Terus untuk perubahan berikutnya ada di grillnya. Jadi model yang pertama grillnya itu garis-garis tipis, ada 3. Terus yang di facelift kedua, grillnya ini tetap garis 3, tapi yang paling atasnya dia garisnya lebih tebal. Dan yang ketiga, ini dia model yang atasnya dia udah nipis, tapi garis-garisnya ini jadi tebal. Itu aja bedanya. Dan yang kalau sekarang ini dia ada fog lampnya. Jadi di sini ada grill atas bawah dan sama ada fog lampnya. Terus kita lanjut ke samping. Di bagian samping untuk spionnya, dia modelnya ada lampu sennya. Kalau yang kayak di model awal misalkan, itu di tipe bawah sama tipe tengah, lampu sennya ada di bodi. Sedangkan kalau tipe tertinggi, dia ada di lampu sen. Untuk bagian bannya, dia pakai pelek ukuran ring 15. Dan untuk bannya, dia pakai ukuran 185/65. Dan terus di bagian depan, di bagian belakangnya juga ukurannya sama. Nah, yang bikin spesial di mobil ini adalah pintunya. Jadi pintunya ini bisa ditutup 4 cara. Pertama dari luar kayak tadi, dari dalam, terus dari tombol di bagian supir, sama dari remote ditekan. Ini yang bikin mobil ini salah satu yang bikin mobil ini jadi spesial. Terus untuk bagian gripnya ini dia modelnya ditarik. Kalau spionnya dia ini ada electric mirror dan bisa retract juga, jadi bisa dilipat dari dalam. Terus di sini ada engsel pintunya. Antenanya di bagian belakang agak pinggir ke sebelah kanan dikit ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang yuk. Sekarang kita ada di bagian belakang Honda Freed. Dia di sini ada defoggernya, kacanya, dan kacanya lumayan gede. Terus di sini ada semprotan airnya, dia ngumpet kecil gini. Sama di sini ada wipernya. Dan juga ini yang ngebedain dari yang facelift sama yang enggak. Kalau yang model pertama dia chrome-nya cuma kecil segini seplat nomor. Terus di facelift kedua dan ketiga ini jadi manjang, gede. Kalau emblem cuma ada emblem Freed doang, nggak ada emblem tipe-tipe atau apa-apa segala macam, nggak ada. Dan di bagian lampu belakangnya, ini modelnya juga beda-beda di tiap facelift. Kalau di yang di model pertama, dia ini ada lekukan 3 biji. Terus yang kedua, ini warnanya modelnya kayak gini tapi warna merah semua. Dan di yang ketiga, ininya jadi warna putih. Dan penyakitnya di Freed mungkin ya, karena dia pintunya panjang sampai belakang. Jadi kalau misalkan nubruk, dia nggak ke bumper, tapi dia bisa kenanya ke sini. Kalau ada bumper kan biasanya misalkan bumper segini, kenanya bumper. Tapi karena emang akses bagasinya dia gede, jadi dia pintunya panjang. Nah, untuk buka pintunya dilihat dari ada garis kayak gini. Ini adalah engselnya. Ini dia bagasinya. Jadi bagasinya tuh rendah banget. Lumayan gede. Ini bagian bagasinya, jadi dia itu
lantainya rendah, jadi kalau buat ngangkat-ngangkat barang pun juga enak ya aksesnya. Jadi dia nggak ada penghalang di sininya. Dan di sini pun bagasinya rata, lantainya rata, jadi dari belakang sampai depan lantainya rata semua. Dan kebetulan ini karpetnya udah diganti pakai cool mat. Dan di sini untuk pelipatannya dia modelnya lipat ke samping, jadi modelnya kayak Innova. Terus untuk ban serep dia dibukanya dari sini, jadi di sini dibuka, nanti dia turun dari sini. Terus di sini ada tempat dongkrak. Dan untuk audionya pun speakernya dia ada di belakang sama di paling depan. Jadi dia cuma ada 4, di tengah dia nggak ada speakernya. Sekarang kita coba turunin ya untuk kursinya. Oh ya, dan untuk bagasinya dia paling cuma bisa majuin bangku depan aja kalau misalkan depannya lagi kosong. Jadi kalau yang depan ini nggak bisa dilipat, jadi bagasi paling ya nggak jauh-jauh dari luasnya segini. Ini sekarang kita turunin. Ini kaitannya dibuka, ini juga kakinya. Nah, bagasinya lebih kurang segini. Ini pun juga kalau ininya disenderin, ini masih bisa buat naruh galon. Jadi ini lumayan gede sih sebenarnya untuk bagasinya. Dan sekarang kita coba masuk ke dalam yuk. Oke, sekarang kita ada di dalam interior Honda Freed. Bentar kita nyalain dulu ya, gerah. Oh iya, sebelumnya ini modelnya dia masih pakai kunci ya. Jadi dia tuh dapatnya kunci sama dapat remote untuk pintu sama buat remote buat ngelok. Dia itu belum keyless ya, kayak kompetitornya kayak Sienta. Karena emang ini modelnya udah dari lama sih. Kita nyalain. Berhubung lagi di dalam, kita copot masker dulu ya, gerah. Oke, ini kita bahas dikit untuk interiornya. Jadi kalau untuk materialnya, dia ini plastik semua, tapi ini modelnya hard plastik, jadi plastiknya kualitasnya agak lumayan bagus. Terus dia model setirnya ini karet, tapi untuk yang facelift, dia udah ada tombol volume, mode, sama buat ganti channel untuk audionya. Karena di model yang pertama belum ada. Terus di sini di setirnya juga udah ada airbag, dan di bagian penumpang pun juga ada airbagnya. Terus kita coba ke bagian indikatornya. Jadi di indikatornya ini di paling kirinya ada RPM. RPM itu modelnya digital. Terus ada buat petunjuk kecepatan. Kecepatannya ini masih analog, masih jarum. Terus buat bensin dia juga digital. Jadi kiri kanan digital, di tengahnya ini model analog. Dan di sini ada MID kecil. MID-nya ini buat odometer. Di sini bisa dipencet buat ganti-ganti modenya. Ada odometer dan juga ada temperatur. Ada trip meter sama konsumsi bahan bakar untuk average-nya. Dan ada juga buat range kira-kira kalau misalkan bensin kita tinggal bensin kita itu bisa diukur kira-kira buat berapa kilo lagi sisanya. Kayak gitu. Terus di sini selain ada tombol buat mode, ada juga buat terang gelapin indikatornya. Jadi kalau misalkan dirasa kesilauan, ini bisa direndahin dan bisa juga ditinggiin lampunya. Terus untuk AC dia modelnya ada 4 biji. Dan ini modelnya lucu ya, kayak gundukan gitu, jadi kayak ada mejanya gitu. Jadi modelnya bertumpuk tingkat 2. Dan di sini biasanya enaknya sih bisa kayak buat nulis atau misalkan mau makan, ini bisa juga jadi meja. Buat kayak meja belajar apa buat naruh laptop dikit-dikit lah ya, masih bisa. Terus di sini ada laci terbuka. Laci terbukanya ini lumayan buat naruh handphone, koin apa segala macam, lali bisa taruh di sini. Dan enak ya, di sini ada cup holder juga. Cup holder di bagian depan ini ada 1 2 3. Jadi yang di tengah ini agak ngumpet, model bagus rapi. Nah, tapi kalau yang di sini dia itu kalau misalkan naruh minuman panas agak nggak bisa. Kenapa? Karena dia depan AC.
Jadi kalau minuman ditaruh di sini pasti jadinya dingin. Kecuali kalau nggak mau pakai AC, itu baru bisa naruh minuman panas. Selain ada 3 cup holder, di bagian pintunya ada laci juga. Ada laci, mungkin nggak bisa buat naruh gelas, tapi bisa buat naruh botol sih masih bisa ya. Laci agak lumayan gede, dan di bagian supir sininya pun juga ada tempat kecil buat naruh-naruh barang, koin apa segala macam bisa di sini. Nah, terus untuk lacinya juga di sini ada juga kayak buat naruh dompet atau naruh segala barang bisa taruh di sini. Dan ada power outlet 12 volt di sini buat ngecharge. Dan untuk lacinya dia nggak soft opening, tapi lumayan gede untuk lacinya. Kayak gitu. Terus di sini ada tombol hazard, tapi kebetulan ketutupan audio. Karena audionya ini juga udah gue ganti. Dia kalau standarnya itu modelnya touchscreen, tapi dia belum Android. Nah ini kebetulan udah gue ganti jadi pakai Android. Androidnya ini 10 inci, mereknya Mirai. Mirai masih satu grup sama Asuka. Tipenya 1032. Dan terus ini untuk transmisinya, kalau Freed itu emang cuma ada matic doang, dia nggak punya manual. Dan untuk bagian AC, AC-nya ini digital, tapi khusus untuk trim yang tertingginya aja. Kalau yang rendah sama yang tengah itu masih model kompor. Modelnya aneh sih, cakapannya kayak gini. Dan di sini ada tombol mode buat arah semburan, AC, terus ada front defogger, rear defogger, terus buat ventilasi udara, on off AC dan auto. Dan ini buat ngatur blowernya sama buat ngatur temperatur. Udah digital modelnya. Terus kalau setir, dia modelnya tilt dan teleskopik. Teleskopiknya majuin kursi tapi ya, bukan maju mundurin setirnya. Modelnya kayak gitu. Nah terus di bagian sini ada buat buka pintu. Buka pintunya juga ada locknya, jadi bisa dikunci, bisa dibuka kuncinya. Kalau misalkan lagi dikunci pintu nggak bisa kita buka dari sini. Tapi pasti buka, kita bisa pencet, kita tekan, pintu langsung kebuka. Dan kalau nutup pun juga dari sini juga. Terus di sini juga ada tombol retract dan buat electric mirrornya, jadi ngatur dari sini. Kalau buat power window, untuk autonya cuma buat driver doang. Kalau buat penumpang masih biasa ya. Terus ada buat ngelok kaca sama buat ngelok pintu di sini ya. Di bagian sini ada sun visor. Sun visornya ini ada kacanya tapi nggak ada lampunya. Dan di sini juga buat nyelipin kartu e-tol misalkan bisa. Dan di sini juga sama, ada kaca tapi belum ada lampunya. Terus kalau di sini spionnya day and night modelnya, belum auto. Dan kalau untuk lampunya dia di sini ada 2. Jadi bagian penumpang sama bagian driver. Kalau lampu total di sini ada 5. Jadi di sini ada 2, di tengah ada 2, dan di belakang ada 1. Dan di sini juga enaknya kalau yang facelift dia ini ada armrestnya di bagian driver depan. Karena di model sebelumnya ini cuma ada di driver doang dan di penumpang-penumpang belakang. Sedangkan di driver depan belum ada. Tapi minusnya kalau ada ginian, akses ke belakangnya agak susah. Sedangkan kalau ini model pertama dia belum ada ginian, aksesnya lebih gampang kalau buat maju mundur. Maju mundur. Bener. Itu. Terus ini juga modelnya sekarang warnanya hitam. Kalau yang di awal dia ini jok sama door trim warnanya abu-abu. Abu-abu agak krem gitulah. Warnanya terang. Jadi kalau kayak gini nggak gampang kotor lah. Di bagian bawah sini dia ada congkelan buat buka buka kap mesin. Dan kalau naik mobil ginian atau Jazz jangan bingung di mana buka tempat bensinnya ya. Karena dulu gue pernah pertama kali naik Jazz itu dulu gue bingung. Ini gimana buka bensinnya? Nah buka bensinnya sebenarnya cukup matiin aja mesinnya. Matiin mesin dia nanti otomatis bisa kebuka. Jadi emang dia nggak ada congkelannya. Terus kalau untuk seat belt di sini dia bisa naik turun. Dan kalau untuk lampu sen dia belum ada auto yang ngesen 3 kali, dia belum ada. Terus di bagian sininya juga wiper, dia belum ada buat ngatur kecepatannya. Intermitternya nggak ada, cuma kecepatan manual biasa aja.
Sekarang kita pindah ke belakang yuk. Oke. Sekarang kita ada di kabin tengah Honda Freed. Ini bisa dilihat ya, ini posisi nyetir gue tadi. Tinggi gue nggak tinggi-tinggi amat, gue nggak jangkung. Tinggi gue 167, 168, agak cebol, tapi ya nggak apa-apa. Jadi untuk legroomnya sendiri dengan posisi nyetir gue tadi, ini masih lega banget. Dan posisi nyetirnya pun juga nyantai. Di sini dia dikasih armrest 2 biji kiri kanan. Kalau di model pertama yang sebelah sini nggak ada, jadi cuma ada di sini aja. Nah, di model yang ini dia udah ada dua-duanya. Ini nyetirnya duduknya pun enak banget. Dan kalau misalkan dimajuin, bisa kita lihat ini lega banget, bener-bener lega. Ini bisa selonjoran di sini. Tapi emang nggak ada otomannya ya di sininya buat footrestnya. Dan untuk di pintunya sendiri, dia modelnya ini masih diplastikin ya, cakep ya. Dia ada buat kunci pintu, terus buka jendela, dan buka pintu cuma cukup ditarik ini aja, dia langsung otomatis kebuka. Kalau mau tutup pun juga tinggal tarik aja. Terus di sini dia ada hand gripnya buat pegangan, dan di sini ada lampunya juga. Dan di model yang facelift dia udah ada double blowernya, karena di model pertama dia nggak ada blowernya, jadi AC benar-benar cuma ngandelin dari yang depan doang. Dan untuk AC-nya ini dia ada 3 speed, dan di sini lubang AC-nya juga ada 3. Dan lampu juga selain di sini ada di sini. Terus di sini apa lagi ya? Paling itu aja sih. Kalau di sini mungkin fiturnya dia nggak ada, tapi dia lebih mengedepankan kenyamanannya gitu. Sekarang kita coba pindah ke belakang yuk. Oke. Sekarang kita ada di kabin paling belakang dari Honda Freed. Ini bisa kita lihat dengan posisi gue tadi, ini kaki pun juga masih oke ya, walaupun mepet tapi bukan mepet yang sempit, karena di sini ada jeglugannya, jadi masih ada ruangan. Kalau misalkan mau ditambahin dikit gitu, misalkan kita majuin jok depan ya, dan ini satu step maju aja ini udah lega, dan ini bisa di atasin dan bisa di maju mundurin. Jadi ini bisa reclining, ini paling mentoknya segini. Dan ini pun di belakang masih nyaman banget, masih enak banget. Di belakang pun juga masih dikasih seat belt 2, karena emang di sini lebih propernya buat 2 orang aja. Jadi total sebenarnya 6 orang, tapi masih bisa diisi 7 orang buat anak kecil. Di sini juga ada cup holder 2 biji kiri dan kanan, tapi dia nggak ada buat colokan chargernya ya. Sama di sini ada speaker ada 4. Nah, karena speaker ada di sini, mungkin kalau penumpang belakang itu agak lumayan budek karena speaker ada di sini. Musik tuh langsung ke kuping. Jadi mungkin untuk ngater speakernya yang di bagian paling depan itu speakernya agak dimajuin. Itu kan biasanya ada pengaturannya. Jadi speakernya itu yang depan dikencengin, yang belakang agak dipelanin sedikit. Modelnya kayak gitu. Keunggulan dari Honda Freed ini adalah walk-through cabinnya. Dia punya fitur seperti itu. Jadi benar-benar dari depan sampai belakang itu orang tinggal jalan aja, udah nggak perlu manjat-manjat kursi kayak kita naik mobil lainnya. Dan kelemahan Honda Freed ini dibandingin kompetitornya adalah dari teknologinya. Pertama, kuncinya dia belum keyless, sedangkan kompetitor yang baru masuk Indonesia itu dia udah keyless. Kelemahan yang kedua adalah dari bagasinya. Bagasinya itu kalau Honda Freed dia lebih kecil dibandingin dengan kompetitor yang baru masuk Indonesia, Sienta. Sienta itu dia bagusnya bagasinya, kursinya bisa dimasukin ke dalam kolong jok tengah, jadi bagasinya itu gede. Dan kalau misalkan mau beli mobil ini, apa aja yang harus dicek? Mungkin pertama adalah motor di pintunya, karena kalau misalkan motor di sliding door ini rusak, itu gantinya agak mahal.
Terus yang kedua di bagasinya. Bagasinya itu kalau misalkan yang tadi gue bilang, bagasinya itu dia sampai bawah, jadi dia rentan penyok. Karena nabraknya itu, orang kalau nabrak itu kenanya langsung ke bagasinya. Dan yang berikutnya adalah kaki-kakinya, karena emang Honda terkenal kaki-kakinya agak ringkih. Jadi itu biasanya dicek di kaki-kaki, di rack steer itu mesti dicek ada bunyi-bunyi apa enggak, masih nyaman apa enggak. Ini mesin dari Honda Freed, mesinnya sama Honda Jazz yang model kedua. Mesinnya 1500 cc, tapi kalau kenyataannya 1497 cc. Mesinnya ini lebih boros dibandingin Jazz. Kalau Jazz kan mungkin rada agak sedikit irit. Kalau dia agak sedikit boros. Kenapa? Karena mungkin bobotnya lebih gede dibandingin Jazz. Jadi bebannya dia pun juga lebih gede. Makanya itu dia kenapa dia rada agak sedikit boros. Terus di sini ada ABS-nya, ada aki sebelah sini, dan di sini juga belum ada peredamnya. Terus tapi di sini ada kayak lubang buat airflow ya, jadi masuk dari sini langsung diarahin ke sini. Kalau untuk konsumsi BBM-nya sendiri sih rata-rata kalau untuk mobil ini sekitar 1:10, 1:11. Oh iya, dan untuk pajaknya ini ada di angka 3,5 jutaan per tahunnya. Kebetulan ini mobilnya tahun 2014. Kesimpulannya, kita ngerekomendasin banget mobil ini buat orang yang lagi nyari mobil keluarga yang luas, gede, tapi kelihatannya kecil. Dan dipakai buat nyetir pun handlingnya enak dan nggak terlalu kegedean. Dan juga ini nggak terlalu boros dan servisnya juga nggak terlalu mahal. Harga jualnya pun juga ini masih cukup stabil karena dia nggak ada generasi selanjutnya, nggak ada generasi yang baru, dia udah discontinue, makanya itu dia harganya stabil karena demand-nya juga lumayan tinggi. Oke, segitu dulu mungkin video dari gue. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you. Bye.